Betul itu. Apakah kita umpamanya punya utang, kita nyetak aja ulang. umpamanya Betul, gitu kan. betul. Buat biar kan selesai urusan Betul, kan. urusan selesai ya. Iya. Tapi apakah Tidak demikian seperti itu. Pak? Iya, Coba. betul Bapak. Ini luar biasa juga, ini esensi dari kebijakan moneter sebetulnya, Oh, itu Pak. gitu. Jadi bagaimana menstabilkan Oke. atau mengelola jumlah uang beredar di masyarakat, Ya. betul, Bapak. BI memang punya kewenangan untuk tadi merencanakan, mencetak, mengedarkan uang gitu ya, seolah sebebas mungkin gitu ya. Ya. Tapi faktanya ada beberapa semacam patokan, Pak, yang kita lakukan di mana jumlah uang beredar itu jangan sampai menimbulkan ekses negatif. Salah satunya adalah inflasi. Tapi bisa nggak Pak? Artinya harganya murah, barangnya murah, Ya, tapi ininya duitnya juga duitnya gitu, cukup. Pak. Ya, wah luar biasa Jadi ini. artinya biar masyarakat kan enak Pak. Betul, Artinya betul. Barangnya murah nih, Betul. duitnya juga Iya, ada, gitu. betul. Itu luar biasa ini. Ini konsep ideal. Jadi artinya Kan idealnya gitu Pak. inflasinya terkendali, Ya. tapi harga barangnya juga bisa terjangkau oleh masyarakat. Ya, Gitu kan, Pak ya. semuanya. Selamat siang para sobat Adiaksa yang kami cintai dengan membanggakan. Selamat bertemu kembali dalam acara NCT Ngobrol Cerita Terkini. Pada siang hari ini kita memanggil narasumber dari Bank Indonesia, Pak Darjana. Ini beliau adalah perwakilan BI Pak ya di Provinsi Bengkulu. Kita nanti ngobrol permasalahan tentang apa itu tugas BI sebagai Bank Sentral Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan membahas itu Pak, masalah yang lagi ngetren sini Pak ya, ini uang palsu Pak. Tapi sebelumnya kami akan bersapa dulu kepada Sobat Adiaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk itu kami akan memperkenalkan Pak Darjana, ini selaku perwakilan BI di Provinsi Bengkulu. Untuk itu kami persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri, karena kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, Iya, Pak. betul, Bapak. Untuk itu kami mohon kiranya Pak Darjana memperkenalkan diri untuk kita nanti ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya santai aja Pak. Santai, betul. Ya, oke, semoga Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih Bapak, luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa yang saya sayangi dan saya banggakan, salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan kami dari Bank Indonesia. Alhamdulillah saya di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah saya sudah hampir 1 tahun Bapak di sini. Sebelumnya saya 17 tahun di kantor pusat, kemudian pindah ke Bandung 3 tahun, berikutnya ke Tasik terakhir 2 tahun, dan alhamdulillah nyampe di Bumi Rafflesia. Bumi Rafflesia di sini bersama teman-teman di sini juga hadir. Ada Bang Rusoli, ini kepala unit peredaran uang Pak, ini yang paling kaya di BI karena memegang uang kartal istilah kami. Sebelah beliau itu Bang Hendra, beliau adalah kepala unit sistem pembayaran Pak untuk digitalisasinya. Kemudian juga Bang Heru, ini protokoler, dan ditemani oleh 2 ibu cantik ini, Mbak Uut dan Mbak Aya ya, Mbak Yuya ya, mohon maaf. Mbak Yuya ini para putri keris ini Pak. Putri keris. Jadi KRO Indonesian Standard ya, sistem pembayaran gitu ya. Jadi terima kasih Bapak, kami diundang di sini untuk bersama-sama dengan Sobat Adiaksa. Kita akan berdiskusi, akan ngobrol cerita terkini ya, terkait dengan peran dan tugas BI Bapak. Terima kasih. Nih. Oh Bapak, ini kan akhir-akhir ini Pak ya, itu kan orang itu kalau pembayaran itu sekarang udah nggak pakai sistem apa ya, tunai itu kelihatannya kan sudah semakin berkurang Pak. Betul. Ya. Nah, saya dengar itu kalau nggak salah di BI itu
sebagai bank sentral itu kan tentunya juga artinya mengatur peredaran uang. Betul. Kemudian kalau dikaitkan dengan pembayaran yang terkini itu Pak ya, Iya. yang ada namanya Kris, Q-code Pak iya. ya, Q-code, Iya, kemudian iya, ada kris tadi Pak Kris, yang bilang. betul, Nah, betul. itu sebetulnya apa sih Pak sistem pembayaran yang bagaimana yang Iya. artinya yang menjadi tugas BI itu Pak? Betul. Pak. Baik. Wah, terima kasih Bapak, luar biasa ini. Pertanyaannya sangat faktual dan terkini itu, Pak. Yang terkini, Iya. Pak, ya. Jadi betul Bapak, kami Bank Sentral, jadi Bank Indonesia itu adalah bank sentral, bukan bank komersial. Jadi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, berbeda dengan Bank Sentral Asia gitu. Kalau Bank Sentral Asia sama dengan BRI dan Bank Mandiri, itu bank yang menampung dana masyarakat bisa dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, kemudian menyalurkan uang itu menjadi pembiayaan kredit. Jadi fungsinya adalah intermediasi. Nah, kami Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia ini tidak menerima tabungan, mohon maaf, dari masyarakat dan tidak memberikan kredit pembiayaan. Karena fungsi kami bukan bank komersial dengan fungsi intermediasi, Bapak. Jadi artinya ini istilahnya apa Pak ya? Sebagai perantara aja? Iya, jadi kami itu berfungsi untuk salah satunya adalah mengedarkan uang. Tadi yang dibilang Bapak itu uang kartal, jadi uang rupiah dalam bentuk kertas dan uang logam gitu. Itu yang awalnya. Nah, ke depan itu kami lebih mengembangkan transaksi yang sifatnya digital. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak betul, terima kasih. Kami mendorong dan mengembangkan transaksi non tunai. Kalau tadi uang kartal, kertas dan logam itu adalah transaksi tunai. Nah, sekarang kita mendorong yang non tunai. Kenapa harus non tunai? Karena banyak manfaatnya dan itu sesuai dengan kondisi zamannya. Kita tahu bahwa penduduk Indonesia 60-70% itu adalah kaum milenial yang sangat kenal dengan teknologi, sehingga alat pembayaran pun harus mengikuti yang digital. Nah, ada beberapa Pak jenis atau instrumen atau infrastruktur sistem pembayaran untuk digital tadi disampaikan oleh Bapak. Yang pertama adalah KRIS, ditulisnya QRIS, tapi dibacanya KRIS. Kepanjangannya apa itu Pak? Kepanjangannya dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi barcode yang bentuk kayak abstrak kota sudah distandarisasi oleh BI. Maksudnya semua perusahaan jasa penyedia sistem pembayaran apapun namanya, mau itu GoPay, OVO, Shopee, Link aja, Shopee, itu bisa menggunakan satu kanal pembayaran yang namanya KRIS. Jadi tidak perlu setiap penyedia itu menyiapkan QR-nya, quick response atau barcode-nya. Jadi cukup menggunakan itu. Nah, itu penting untuk memudahkan kita sebagai konsumen, pengguna, tanpa harus memiliki banyak jenis dari jasa pembayaran tadi. Cukup dengan penggunaan KRIS tadi, QR code standar, itu bisa dilakukan transaksi secara lebih cepat, lebih mudah, murah, aman, dan handal, Pak. Istilah kami itu disebutnya CEMUMUA. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Itu kalau di tempatnya Jawa Barat itu saudaranya Cemumun, Pak. Oh, Cemumun. Ini Cemumuah, kakaknya kan. Cemumun, iya. Jadi alhamdulillah selain KRIS tadi yang banyak dipakai oleh UMKM, ada juga yang sifatnya transaksi yang seketika, yang real time, juga untuk retail yang namanya BI Fast. Jadi BI cepat. Jadi kalau selama ini kita transfer itu melalui bank, itu dilakukan biasanya batch file gitu Pak, tidak segera, tidak dalam waktu seketika, dengan biaya yang lebih mahal, kalau tidak salah 6.500. 6.500 ya. Betul. Sekarang transfer itu menggunakan BI Fast, infrastruktur jaringan untuk transaksi pembayaran digital, itu lebih murah menjadi 2.500 sekali transaksi. Oh, berarti bisa memangkas kira-kira 4.000-an Pak ya? Betul, 4.000 berkurang. Betul. Dengan nilai transaksi maksimum sampai 250 juta. Minimum berapa Pak? Minimumnya bisa Rp1 juga ya, 1 juta lah anggap gitu ya. 1 juta? Iya. Jadi 1 juta kepotong itu Pak? Iya. Lagi murah. Terus kemudian kalau dikaitkan dengan itu Pak, jadi kalau di pemerintahan ini kan Pak, kalau istilahnya pakai sistem pembayaran non tunai, betul. Itu kan sebetulnya kan akan artinya apa ya? Akan memudahkan, betul. Kemudian juga
dalam hal pengawasannya juga lebih Betul mudah. sekali, Bapak. Terus kemudian kebocoran terhadap penggunaan uang yang seharusnya Betul. tidak dipakai. Iya. Kalau dengan kris Betul. ini tentunya juga artinya sangat membantu Sangat ya. membantu tadi pengawasan Dan tadi. pengawasannya juga Betul. artinya lebih mudah. Siap, Bapak. Nah, kaitannya dengan ini Pak, ini apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini artinya sudah melaksanakan? Betul, betul. Wah, pas sekali Bapak ini pertanyaannya luar biasa ini. Jadi betul, jadi kelebihan dari digitalisasi itu salah satunya adalah kris itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Itu saya bisa sampaikan, semua transaksi itu tercatat secara digital Ya, sehingga oke. mudah kita melakukan pengawasan dan pemeriksaannya. Kemudian untuk pemerintah itu ada khusus Pak namanya program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi semua transaksi pemerintah, baik itu yang sifatnya penerimaan dari pajak dan retribusi maupun untuk pengeluaran, untuk belanja daerah, itu diupayakan harus menggunakan digital. Bisa tadi menggunakan kris, bisa menggunakan BI Fast, atau yang sekarang lagi ngetren lagi adalah kartu kredit pemerintah daerah, Oh, Pak. gitu ya. KKPD kalau sekarang. Ya. Nah, itu juga kami dorong karena itu bisa meningkatkan transparansi akuntabilitas dan khusus untuk penerimaan pajak retribusi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Oh, PAD-nya, PAD-nya, betul PAD-nya. Bapak. Jadi PAD-nya. Harapannya seperti itu. Jadi terus pemerintah daerah itu didorong untuk menggunakan digitalisasi, Pak. Transaksi pembayaran. Nah, kira-kira udah berapa persen nih Pak? Kalau program BI umpamanya 100% nih, Iya. untuk program kris yang semacam Kris, ini ya. udah berapa persen nih Pak? Iya. Untuk Jadi pelaksanaan? kalau khusus untuk Bengkulu Pak, kemarin kami melakukan survei yang dilakukan semester 2 kali. Jadi ada kategorisasi apakah kabupaten kota itu masuk ke wilayah digital atau tidak. Oh gitu. Nah, alhamdulillah kemarin nih teman-teman dengan kerjasama sinergi kolaborasi Pemda dari 10 kabupaten kota ditambah 1 provinsi jadi 11 wilayah. Sekarang ada 6 wilayah termasuk provinsi dan kota itu termasuk wilayah digital Oh gitu. kategori. Jadi ukurannya itu adalah indeks dari elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Itu untuk sisi transaksi pemerintah. Kalau untuk transaksi UMKM saat ini dari target kami 97.000 pengguna baru, sekarang sudah tercapai kurang lebih 45%-nya ya, hampir setengahnya gitu Pak. Oh setengah. Setengahnya. Ini targetnya sampai berapa berapa lama nih Pak? Target bisa 100%, betul, ini kan 100% ya. 45 nih. Iya, harapannya itu sebetulnya sebelum sampai akhir tahun ini mudah-mudahan tercapai Sudah Pak. tercapai, Tapi ya. tentunya dengan upaya kerja keras dan juga dukungan semua pihak tentunya. Kalau total nasional Pak, seingat saya untuk kris itu 45 juta. 45 juta pengguna konsumennya gitu. Konsumennya. Dan sekarang sudah tercapai itu lebih dari 50%-nya seingat saya. 36 atau 35 gitu secara nasional. Kalau hambatannya apa Pak? Yang jadi hambatan itu? Baik, hambatannya untuk digital tentunya adalah kesiapan infrastruktur jaringan internetnya. Tentunya wilayah kita di Bengkulu masih ada beberapa blank spot yang Ya, tidak bisa ada. akses gitu Oke, Pak ya. ya. Yang satu itu, yang kedua memang kesiapan masyarakatnya. Masyarakat Tidak lebih semua gitu bisa menggunakan. Kalau teman-teman milenial tentunya mereka lebih mengenal teknologi, tapi kayak seperti kita mereka terutama saya gitu ya, usia-usia bapaknya milenial tentunya perlu ada proses adaptasi terhadap teknologi itu. Saya kira itu Pak. Jadi mungkin kendalanya lebih bersifat yang satu hardware-nya, yang satu humanware-nya gitu. Oke. Jadi, Terus kalau tadi kita berbicara itu Pak ya, sistem pembayaran, kemudian ada kris, artinya ini kan mempermudah masyarakat itu sendiri, kemudian juga artinya di BI sendiri artinya juga artinya mudah memantau dalam hal artinya pengawasan. betul. Kemudian kalau dikaitkan Pak kebijakan BI dengan masalah kebijakan moneter itu, Ya, Pak. siapa? Nah, itu apa aja Pak? Wah, luar Jadi biasa nih. untuk kalau tadi kita berbicara masalah bank sentral, Iya. tentunya dia kan mengatur peredaran uang, Pak. Betul, betul. Nah, ini kaitannya dengan moneter itu, Betul, moneter. BI tentunya punya kebijakan. Iya, betul, Itu Bapak. kebijakan apa aja Pak nanti Siap, yang siap. dikaitkan dengan tupoksi BI Baik, sendiri? baik. Terima kasih Bapak. Ini Sobat Adiaksa yang saya sayangi, saya banggakan. Betul sekali. Jadi
sebetulnya sejatinya Bank Indonesia sebagai bank sentral itu adalah otoritas moneter, Pak. Jadi otoritas moneter itu yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter, salah satunya adalah peredaran uang. Nah, kebijakan moneter biasanya diambil di kantor pusat melalui rapat Dewan Gubernur dalam bentuk naik turun atau tetapnya suku bunga kebijakan. Nah, suku bunga kebijakan itu menjadi referensi dari bank, salah satunya adalah untuk suku bunga simpanan dan pinjaman, Pak. Nah, Suku bunga itu maksudnya gini Pak, setiap bank itu pamannya suku bunganya yang ditetapkan BI pamannya iya. berapa Pak? 7%? Iya, kalau kami sekarang 4,75 ya, 5,75. Aturnya 5 sampai 7 itu apa Pak? Iya. Yang menjadi artinya kebijakan BI untuk menentukan 5, besok 7 Besok atau 7, sekarang. iya. Itu apa itu Iya. Pak? Jadi untuk menetapkan angka reference rate-nya atau policy rate-nya itu adalah hasil assessment dari kondisi ekonomi nasional, internasional, dan domestik, Pak. Jadi aspeknya semua dulu aspeknya lengkap. dari internasional Betul, juga, dilihat dalam juga. negeri, luar negeri juga Betul, gitu. betul. Jadi misalnya apakah kondisi sekarang membutuhkan dukungan kebijakan moneter untuk peredaran uang lebih banyak? Itu untuk mendorong ekonomi, Pak. Tapi kalau misalnya melihat saat ini ekonomi sudah cukup baik, sementara inflasi cukup tinggi, maka suku bunga itu cenderung untuk dinaikkan, ditingkatkan. Artinya menyerap likuiditas rupiah di masyarakat. Jadi intinya hanya mengeluarkan atau menyedot gitu dengan menggunakan perubahan dari suku bunga kebijakannya. Itu baru satu aspek, Pak. Nah, kami ini juga punya otoritas yang lain namanya makroprudensial dan sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran tadi yang rupiah kartal dan digitalisasi melalui KRIS. Nah, untuk makroprudensial ini kaitannya dengan sistem keuangan atau dengan perbankan, Pak. Jadi misalnya tadi dengan suku bunga yang ditetapkan, berapa jumlah uang yang ada di perbankan. Lalu fungsi intermediasi dari perbankannya berjalan dengan baik atau tidak, gitu. Nah, itu diambil kebijakan makroprudensial. Nah, kalau saya tanya gini Pak, kenapa ya nilai tukar rupiah sama dolar, Ya, ya kan? ya. Kadang-kadang bisa naik, Betul. bisa turun, Betul. ya kan? Ya. Tapi kok cenderung naik terus. Nah, Ya. untuk artinya menentukan nilai tukar kita terhadap mata uang asing, terutama dolar atau euro, Gitu. itu gimana sih Pak? Iya. Jadi kan masyarakat itu udah nggak ngerti itu. Atau nilainya $1, nilainya 14.000. Betul. Kalau dulu kan pernah itu $1 di tahun berapa itu cuma 8.000. 8.000, betul. Nah, ini kan fluktuatif Pak, masih Iya, berkembang, bisa naik, bisa turun. Nah, itu faktor penyebabnya apa? Faktor nih, Pak? penyebabnya, Ya. wah, luar biasa. Kira-kira apa faktor penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan nilai tukar, Pak, Ya, kurs nilai rupiah tukar, terhadap mata uang lain. Jadi Bapak Ibu, penentuan angka kurs atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain itu ditentukan oleh mekanisme pasar, Pak. Yaitu pasar valuta asing yang sifatnya global internasional, bukan ditentukan oleh bank sentral atau oleh bank. Jadi itu mekanisme pasar aspeknya. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi? Pertama adalah faktor fundamental istilahnya, Pak. Jadi indikator-indikator makro. Kalau misalnya sebuah negara termasuk Indonesia pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, dinilai kuat, kemudian stabil dilihat dari inflasi yang cukup rendah dan terkendali, insya Allah nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain termasuk dolar itu akan cenderung stabil dan menguat. Gitu. Bisa turun nggak Pak? Turun bisa, tergantung. Ada aspek yang kedua, Pak, yaitu aspek namanya itu yang non fundamental. Non fundamental tuh ada dua juga kalau secara teoritisnya. Ada yang sifatnya chartis, Pak, berbentuk tren, bisa tren naik, bisa tren turun. Itu biasanya di pasar keuangan itu terjadi. Ya, yang aspek yang ketiga ini yang sangat penting, yaitu aspek yang non fundamental yang sifatnya sentimen pasar, Pak. Sentimen pasar jadi berita. Jadi kalau misalnya di Indonesia, mohon maaf, misalnya terjadi ada kerusuhan atau politik yang tidak stabil, itu sebenarnya nggak terkait langsung dengan nilai tukar, tapi para pemain di valuta asing internasional misalnya memandang ada semacam resiko
di negara ini, maka mata uang kita akan melemah tadi yang turun melemah tadi. dari dolar itu. Jadi aspek yang sifatnya berita, aspek sentimen pasar itu justru di saat ini cukup besar, Pak. Bisa saja fundamental kita bagus dari indikator makronya, tetapi nilai nilai rupiah kita turun akibat tadi berita-berita yang dinilai memang kondisi ini mengandung resiko gitu. Nah, berarti itu berpengaruh terhadap umpamanya perpolitikan suatu negara itu umpamanya lagi chaos, umpamanya lagi terjadi konflik. Betul. Itu sangat berpengaruh terhadap nilai tukar itu sendiri. Betul sekali, Pak. Oke. Oh, gitu. Nah, Pak, sekarang ini kan rata-rata itu kan ada semacam nilai, Pak ya. 10.000. Terus kemudian kok jadi satu ya. Ya, redenominasi namanya. Namanya betul, Pak ya betul, itu. betul. Terus 100.000 coba jadi 10. Betul. Nah, itu pengaruh nggak, Pak? Iya, Itu betul. pengaruh terhadap apa? Masyarakat yang nggak ngerti nih, Pak. Betul. Itu pengaruh nggak itu? Ada, Pak, ada betul. Jadi sekarang ini kan nilai kurs kurang lebih 15.000 ya, nolnya ada 3. Ya. Kalau ada di redenominasi artinya dihilangkan nilai nolnya 3, hanya $1 itu 15 rupiah. Tentunya aspek itu akan positif gitu kepada transaksi tadi karena nilainya seolah menjadi lebih lemah, lebih atau menguat rupiahnya gitu. Ya. Padahal sebetulnya itu hanya pengurangan nilai tanpa mengurangi nilai aslinya, Pak, gitu. Oh, gitu, Nilai aslinya itu berbeda dengan centering ketika ya, zaman yang Orde Baru itu dipotong itu, Pak, ya. dua nilainya tuh. Ya, kalau dipotong itu nggak ada nilainya nggak, Pak? Iya, nilainya berkurang setengahnya gitu. Setengah. Kalau yang sekarang dengan redenominasi itu tidak akan mengenari nilainya. Hanya tulisan di mata uangnya itu hilang 3 angka, 3 nol di belakangnya gitu. Tidak mempengaruhi Itu nilai. rencana ada, Pak? Sempat ada, itu perlu syarat-syarat tertentu. Pertama, pada saat itu kondisi ekonomi di negara atau di Indonesia ini harus sangat baik. Karena tentunya akan ada semacam di awal itu penyesuaian gitu ya. Yang kedua, secara undang-undang mungkin lebih tahu di kejaksaan, perlu ada prolegnas, Pak ya. Kan itu kan persetujuan DPR. Oke, itu harus diajukan di tahun baru pelaksanaan minimal 2 tahun itu butuh waktu itu. Nah, anggaplah kalau nggak salah dulu tahun berapa pernah masuk prolegnas, saya ingat saya, Pak. Cuma ketika setelah pas harinya atau tahunnya kondisinya memang ketika itu tidak memungkinkan gitu. Jadi harus seimbang antara kondisi ekonomi makro dengan tadi, Pak, persetujuan di dewan itu, di legislasinya. Nah, kalau sekarang nggak tanya nih, Pak, umpamanya kaitannya dengan jumlah uang yang beredar, dengan kebutuhan masyarakat itu. Betul. Nah, artinya kan bagaimana sih? Umpamanya kita punya utang ke negara lain, ya kan? Kita kan bisa nyetak uang itu kan? Bisa nyetak uang itu bayar. Iya. Nah, apakah dalam hal ini untuk stabilitas nilai itu? Fungsi BI di sini gimana, Pak? Betul itu. Apakah kita umpamanya punya utang kita nyetak aja uang banyak gitu kan? Buat bayar kan selesai urusan kan? Selesai ya. Tapi apakah tidak demikian seperti itu? Iya, betul, Bapak. Ini luar biasa juga, ini esensi dari kebijakan moneter sebetulnya, Pak. Gitu. Jadi bagaimana menstabilkan atau mengelola jumlah uang beredar di masyarakat, betul, Bapak. Jadi teman-teman sobat Adiaksa, jadi BI memang punya kewenangan untuk tadi merencanakan, mencetak, mengedarkan uang gitu ya, seolah sebebas mungkin gitu ya. Tapi faktanya ada beberapa semacam patokan, Pak, yang kita lakukan di mana jumlah uang beredar itu jangan sampai menimbulkan ekses negatif. Salah satunya adalah inflasi. Kita tahu pada saat zaman Orde Lama waktu itu tahun pergantian antara Soekarno ke Soeharto itu kan untuk membiayai perang melawan Malaysia. Dulu strateginya adalah dicetak uang sebanyak-banyaknya. Akibatnya inflasi itu kalau nggak salah 600%. Jadi 6 kali kenaikan harga barang di dalam negerinya. Nah, berkaca dari situ dan memang pola atau patokan kebijakan moneter adalah kita tidak akan mencetak uang yang melebihi kebutuhan masyarakat yang normal. Jadi meskipun bisa saja dengan nilai tukar tadi bahwa ada kewajiban utang atau kebutuhan ekspor, kita cetak uang sebanyak-banyak membayar ini, tapi ada risiko di mana inflasi atau harga barang akan menjadi meningkat dan itu dampak negatifnya akan lebih besar pada masyarakat. Jadi nilai uangnya menjadi rendah. Betul, nilai uang menjadi rendah. Harga barang jadi tinggi. Betul. Daya beli rendah masyarakatnya. Nah,
ini tadi artinya standarnya itu Pak ya, menentukan berarti ini standar moneternya itu harus imbang, artinya Yeah. kan jumlah yang beredar Betul. sama artinya kebutuhan barang ini Betul. harus berimbang. Betul. Tapi bisa nggak Pak? Artinya harganya murah, Hmm. barangnya murah, Ya. tapi ininya duitnya juga Duitnya gitu, cukup. Pak. Ya. Wah, luar biasa Jadi ini. artinya biar masyarakat kan enak Pak. Betul, Artinya betul. barangnya murah nih, Betul. duitnya juga Iya, ada gitu. betul. Itu luar biasa ini. Ini konsep ideal. Jadi artinya Kan idealnya gitu Pak. inflasinya terkendali, Ya. tapi harga barangnya juga bisa terjangkau oleh masyarakat. Ya, Gitu lah Pak ya. semuanya. Itu banyak faktor menurut saya. Kita melihatnya dari dua sisi Pak. Pertama dari sisi supply dan dari sisi permintaan. Nah, kalau dari sisi supply yang bisa menyiapkan itu adalah sektorilnya. Jadi bagaimana barang-barang itu pasokannya jumlahnya cukup dan distribusinya lancar. Iya. Itu yang jadi salah satu strategi dari tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Jadi bagaimana barang-barang itu meskipun di wilayah misalnya Pulau Enggano jumlah pasokan beras anggaplah gitu, Yeah. itu tersedia dengan jumlah cukup sesuai kebutuhan masyarakat di sana dengan distribusi yang lancar dan juga biayanya relatif tidak terlalu mahal gitu. Itu dari sisi supply-nya. Kemudian dari sisi permintaannya bagaimana dari sisi uang itu setara dengan kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan transaksi. Nah, patokannya biasanya kami mengumpul pada ini Pak, produk domestik bruto yang dilakukan oleh BPS. Itu adalah nilai ekonomi dari sebuah wilayah dalam hal ini negara, di mana transaksi sektorilnya itu sejumlah dari nilai tambah yang ada di PDB-nya. Dan uang itu seharusnya setara dengan itu. Kalau bisa jangan lebih. Kalau cukup bagus tuh sama atau di bawah itu. Karena masih ada space untuk yang sifatnya bukan uang kartal gitu Pak. Jadi kalau uang kartal ini Pak ya artinya kan fluktuatif ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak Pak? Kira-kira yang bisa nggak ada nilai uang ataupun suatu benda Iya. yang mempunyai nilai tetap itu Pak. Hmm. Jadi nggak terpengaruh terhadap fluktuatif. Iya. Kira-kira ada nggak Pak? Ada. Ini kembali lagi ke sejarah memang. Kalau dulu kan Pak, uang itu harus setiap cetak uang harus ada namanya jaminan berupa emas. Karena emas dianggap sebagai patokan harga yang relatif stabil. Ya. Nah, ketika tahun 47 ada kesepakatan internasional Bretton Woods di Amerika, di mana sebuah negara khususnya bank sentral bisa mencetak uang tanpa harus ada jaminannya, gitu. Jadi tidak berdasarkan emas lagi. Nah, itu sifatnya liberal untuk mendorong tentunya perekonomian global pada saat itu. Kalau begitu bebas dong sebuah negara mencetak uang tanpa harus ada emas gitu ya logikanya. Ya, oke. Ingat bahwa ada ancaman inflasi tadi. Jadi kalau sebuah negara misalnya tadi strateginya cetak uang sebanyak-banyaknya, dia akan terkena oleh penyakit inflasi tadi yang justru dampak negatifnya akan lebih besar. Kena sendiri. Kena sendiri. Oh, kena betul. sendiri. Oke. Jadi kontrolnya ada di situ barangkali Oh Pak. iya. Jadi memang harus ada otoritas itu ya Pak. Siap. Bank sentral nantinya mengendalikan stabilitas moneter di Betul. negara itu. Betul. Nah, sekarang ada yang lagi menggelitik ini Pak. Ada kripto itu loh, Pak. Iya, kripto Cryptocurrency. wah, luar biasa ini. Ini kan ada istilahnya kan ada pamannya kita main game. Iya. Duitnya nggak ada Pak. Iya. Cryptocurrency. Iya, Pak, ya. cryptocurrency ya. Itu gimana Pak? Iya. Dampaknya terhadap perbankan itu sendiri terhadap Betul. BI. Iya. Artinya apakah ini juga berpengaruh terhadap artinya BI sebagai otoritas Yeah. bank sentral Iya. ataupun berpengaruh terhadap bank-bank lain, bank umum itu Pak? Betul. Wah, ini luar biasa kembali pertanyaan ini kompleks dan advance, Pak. Sangat terkini keberadaan cryptocurrency dampak terhadap sistem keuangan ya baik Ya, bank sentral iya. maupun bank komersial. Jadi sobat Adiaksa yang luar biasa kami sangat concern dengan isu ini tentang cryptocurrency dan kami juga melihat bagaimana letak kedudukan cryptocurrency di wilayah negara ini. Bapak Ibu, sahabat Adiaksa, Bank Sentral ini mempunyai amanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pak ya. tentang mata uang bahwa rupiah ini adalah satu-satunya mata uang yang sah beredar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apapun bentuk mata uang lain termasuk cryptocurrency yang sifatnya digital
itu tidak boleh digunakan sebagai alat transaksi gitu. Jadi itu ya ini dilarang Idealnya, Pak, oke. tidak diperbolehkan. Ah. Nah kalau begitu apa fungsi cryptocurrency dan kripto lainnya? Kami melihat dan memang sudah disepakati bahwa kripto itu hanya sebagai alat investasi Pak, alat penyimpan nilai, sebagaimana dengan lukisan atau benda-benda lain yang bisa kita beli untuk menyimpan kekayaan kita dan mempunyai sebuah nilai. Dan itu bukan dikelola oleh Bank Sentral, dikelola oleh Bapepti, seingat kami itu. Bang? Bapepti yang ada di Dinas Perdagangan, Departemen gitu, Kementerian iya. Perdagangan sekarang. Bahkan sekarang udah ada bursa kripto kalau nggak salah Pak, diizinkan. Jadi yang diperjualbelikan adalah semua aset digital, satunya adalah kripto. Nah, bagaimana nasibnya dengan yang digital currency gitu Pak? Nah, digital currency karena tadi tidak boleh dan hanya rupiah yang boleh beredar di sini, maka BI sudah membuat sekarang itu perencanaan Pak, mengeluarkan yang namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi uang kartal dalam bentuk digital, tidak dalam bentuk rupiah, dalam bentuk kertas dan logam, tapi berbentuk digital. Dan itu kalau menurut terminologi kami adalah uang yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral dan boleh dijadikan sebagai alat tukar untuk transaksi berbentuk digital. Cuma mohon maaf sampai saat ini belum dikeluarkan karena tentunya harus dengan beberapa persiapan yang matang. Gitu. Jadi insya Allah ke depan akan ada digital central bank digital currency, mungkin rupiah digital atau digital rupiah gitu. Nah nanti pakainya apa tuh Pak? Tetap rupiah. Pakainya ini ya? Iya, pakai digital ini. Digital ini. Betul. Ya? Jadi kita nggak bawa uang fisik, pakai di situ aja, betul di HP kita masing-masing. Terus nanti segi keamanannya gimana Pak? Seandainya nih Pak ya. Iya. Ya kita kan artinya providernya ini betul, kan. Betul. Seandainya terjadi hang. Nah, betul. Ini apakah artinya database-nya itu artinya bisa dimunculkan kembali. Betul. Nah, nanti kalau ini pamannya kita tidak punya sendiri, artinya database sendiri, pamannya kita masih menginduk ke pamannya negara lain yang lebih apakah ini juga sangat riskan terjadi suatu perbuatan tindak pidana di sini, Pak? Betul. Dan kemudian cara kita mengcover, artinya menarik kembali uang yang ada di itu. Nah, langkah-langkah ini kalau memang nantinya ke depan kayak gitu, itu kira-kira proteksi apa gitu Pak yang dilakukan oleh BI selaku Bank Sentral ini Pak? Oh, ini semakin dalam ini pertanyaannya luar biasa Bapak ya. Jadi Sobat Adiaksa yang dimanapun berada, jadi memang betul isu proteksi perlindungan terhadap digital currency ini menjadi isu yang mengemuka dan harus dilakukan di depan karena itu menyangkut masyarakat gitu ya. Nah, sepengetahuan kami memang secara teknologi ada Pak yang bisa mengurangi risiko terkait dengan itu, yaitu menggunakan blockchain atau distributed ledger teknik katanya. Saya sendiri tukang paham Pak, karena ini teman-teman di komputer yang lebih tahu di mana akan sulit lah atau mungkin nggak tahu tidak bisa atau sulit direplikasi uang itu secara teknologi karena dengan blockchain dan DLT tadi uniqueness dari uang itu akan terjamin gitu Pak. Meskipun kurang tahu juga apakah nanti dengan kecanggihan teknologi itu pun masih bisa ditembus. Kan mau tidak mau kita kan harusnya ke sana Pak. Betul. Artinya secara kita hidup sebagai negara tidak mungkin kita berdiri sendiri. Kita kan tergantung dengan negara lain. Betul. Kemudian dalam hal penguasaan teknologi tentunya juga negara satu dengan negara lain yang berbeda. Indonesia mungkin dengan Singapura ataupun dengan Jerman atau yang lain kan berbeda. Tapi kan saling membutuhkan. Betul. Tapi kedepannya nanti kalau terjadi kayak uang semacam uang digitalisasi ini kan akan muncul Pak. Nah mungkin ke depan juga artinya akan sangat riskan kalau suatu terjadi suatu tindak pidana di situ loh Pak. Nah itu.
Ya, Yang betul. saya Pak. maksudkan itu, Pak. Iya, iya, sepakat sekali. Nanti dengan tugas BI kalau tadi perencanaan, kemudian apa itu Peredaran. peredaran, kemudian sampai Iya. pemusnahan, Pak. Pemusnahan, Ya. betul, pemusnahan Sampai pemusnahannya nanti gimana? Itulah. Itu kan masalah sangat kompleks sekali, Pak. Betul. Dapat dibayangkan belum keluar aja udah sangat Keluar kan, kompleks bayangkan. artinya ini nanti mau tidak mau juga akan terjadi di Iya. kita. Masalah uang ini kan istilahnya kayak urat nadi, Pak, ya. Iya, urat nadi kita. Artinya uang itu bukan segalanya, Iya. tapi tanpa uang segalanya juga Bisa dilaksanakan ya. dilaksanakan. Iya. Money is not everything, but Betul. without money everything is nothing. Iya. Jadi kan kita juga harus berpikir itu. Betul. Nah, sekarang kita menginjak ke anu, Pak. Iya. Masalah uang palsu, Pak. Ya, palsu. Uang palsu. Perfekannya malah ini. Uang palsu ini kan artinya artinya topik yang artinya sangat kompleks, Iya, Pak. Ya. betul. Kalau di BI sendiri di Undang-Undang Nomor 23 tahun 99, Iya. kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Iya. tentang mata uang, Pak. Betul. Ini kan saling terkait, Pak. Iya. Kemudian nanti juga dikaitkan dengan suatu tindak pidana di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Kalau yang dulunya di KUHP itu di pasal 244, kemudian 245 KUHP itu yang memalsukan, kemudian di 245 mengedarkan, kemudian di pasal 36 atau berapa? 36 di Undang-Undang mata uang itu kan sudah di anu, Pak, artinya diabsorpsi gitu, Pak. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, uang palsu itu sebetulnya dampak terhadap bank sentral itu sendiri gimana, Betul, Pak? betul. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak, luar biasa, ini sangat relevan dan kepada Sobat Adiaksa, apa dampak terutama negatifnya uang palsu gitu ya. Tentunya pertama ke masyarakat itu sendiri yang kebetulan Yang menerima terdampak, ya. betul bahwa uangnya berkurang senilai dengan uang palsu. Jadi kerugian finansial itu yang kita juga tidak harapkan. Karena kebanyakan uang beredar itu uang palsu tadi kenanya ke masyarakat bawah, kepada UMKM yang sangat membutuhkan itu. Ketika hilang gitu nilai rupiah sejuah uang palsunya itu, ya kasihan mereka menderita kerugian finansial, Pak. Kemudian bagi kami di Bank Sentral tentunya ini akan mempengaruhi juga, Pak, sedikit banyaknya kepada peredaran uang tadi, ke inflasi, Pak. Jadi kalau sangat banyak uang palsu itu tentunya akan mempengaruhi juga jumlah uang yang beredarnya. Sehingga jangan sampai ada uang palsu yang beredar tentunya. Dan berikutnya adalah aspek yang sifatnya intangible tadi, Pak, yaitu kepercayaan masyarakat, baik terhadap rupiahnya maupun terhadap bank sentralnya. Sehingga kami menyadari tentunya kerjasama dengan semua yang mempunyai otoritas, gitu, termasuk kejaksaan, mari kita sama-sama untuk bisa menanggulangi masalah uang palsu ini. Kemudian juga secara internasional tentunya martabat rupiah di mata internasional, kalau ada uang, anggaplah misalnya turis asing ke Bengkulu tiba-tiba dari uang palsu. Waduh, gimana mereka ya melihat gitu negara kita. Jadi aspek nasionalnya juga itu menjadi public trustnya betul. Itu bisa mempengaruhi. Jadi tidak ada bagusnya, yang ada jeleknya, sehingga uang palsu ini harus kita berantas, kita tangani bersama, Pak. Mohon bantuannya juga pada Sobat Adiaksa tentunya, kalau mengenali, mengetahui dari sejak awal bahkan, itu kita sama-sama tanggulangi itu, Pak. Ya. Soalnya kalau kemarin tuh, Pak, di KUHP itu, Pak, di 245 sama 244 sama 245 itu kan ini memalsukan, 245 mengedarkan. Tapi kalau yang di undang-undang masalah uang di Undang 7 2011 itu yang menyimpan, kenapa? Jadi kan kadang-kadang ada yang menyimpan. Nah, takutnya kalau tidak tahu masyarakat menerima itu, kemudian takut ini uang palsu sudah disimpan, kemudian enggak tahunya setelah pengembangan penyidikan, kamu nyimpennya kena ini. Nah, itu kan takut juga kan, Pak. Nah, itu kan memang harus jeli-jeli dalam artian artinya mengungkap kasus. Nah, kemudian ada lagi yang perlu saya tanyakan nih, Pak. Kita kan dulu dibentuk namanya di Perpres 123 tahun 2012 kalau nggak salah, bentuk badan
koordinasi Iya. eh, peredaran uang palsu itu. Iya, betul. Nah, misalnya kan sekarang yang Kota di Supal. Bengkulu sendiri nih Pak, Iya, apakah iya. tren perkembangan uang palsu Pak? Iya, iya. Apakah dari tahun ke tahun itu ada peningkatan? Iya. Kalaupun terjadi peningkatan itu di situasi yang bagaimana Pak? Iya, betul. Itu Pak yang saya Baik. tanyakan nih, Pak. Terima kasih Bapak. Informasi Sobat Adiaksa, jadi data kami yang tercatat uang palsu tahun lalu sepanjang tahun 2022 itu tercatat ada 854 uang. Bukan bentuk nilainya. Kertas Pak. Dalam bentuk kertas gitu ya. Dan itu berasal dari informasi dari bank, masyarakat dan juga perusahaan jasa peredaran uang yang data masuk ke dalam Bank Indonesia, Pak. Nah, angka 854 itu meningkat, Pak, dari tahun sebelumnya 2021 yaitu hanya 236. Jadi ini meningkat lebih dari 2 kali ya, hampir 3 kali lebih ini. 2021 Itu 236 lembar uang palsu, 2022 menjadi 854. Nah, ini kondisi ini kan setelah pandemik Covid ya. Jadi munculnya itu ketika kegiatan ekonomi semakin meningkat gitu. udah mulai Orang cenderung relaksasi. Betul, Kemudian relaksasi. udah mulai bangkit kembali. Betul. selundupin uang Betul, palsu itu gitu, Pak, ya. strateginya nampaknya seperti itu, Pak. Jadi melihat situasi Nampaknya ketika hari besar keagamaan tentunya, ketika Ramadan, Lebaran atau akhir tahun itu juga momentum-momentum yang kayaknya dimanfaatkan untuk itu nampaknya. Nah, kemudian informasi untuk tahun ini sampai dengan bulan Juli, angka lembar uang palsu yang telah diterima oleh Bank Indonesia ini sejumlah 520 lembar, Pak. Berarti Masih di bawah yang 22, tapi ini baru Juli kan, baru 7 bulan. Termasuk tinggi juga Cukup Pak, tinggi ya. juga gitu. Harapannya di bawah tahun lalu lah, mudah-mudahan di sisa 5 bulan ke depan ini uang palsunya menjadi tidak ada, bukan harapannya, atau berkurang lah Pak ya. Kalau politik Pak biasa aja kan. Justru itu Pak. Mudah-mudahan nggak ini ya kalau untuk wilayah sini. Iya. Sebaiknya itu Pak, kalau kita kan ada yang namanya Botas Supal. Botas Pak, ya. Supal, Botas betul. Supal itu kan Koordinasi. Kejaksaan juga masuk di situ Pak. Masuk, ya, Kejaksaan, alhamdulillah. Kepolisian, BI, Iya. kemudian apa itu BIN Pak ya, masuk BIN Pak BIN ya. ya, BIN ya. Sama Masuk kepolisian ya masuk. BIN dan dan kepolisian ya. Siap. Nah itu kalau terjadi yang semacam ini Pak, Ya. artinya uang palsu ini ditemukan, kemudian ini kan ada dari BI selaku istilahnya saksi ahli Pak Iya, ya. saksi ahli, betul. Saksi ahli Ya. itu biasanya yang dipalsukan itu kan uang kertas Pak. Ya, uang kertas. Kalau kemarin saya Google itu kan di Majalengka itu Pak, yang sampai 13T itu Pak nilainya. 13 triliun. Ya, 13T. Tapi ada dolarnya Pak. Oh, iya ya. Ada dolar bukan Balasnya rupiah ya. rupiah. Jadi kalau di kurs ada segitu. Iya. Nah, kemudian kalau terhadap semacam ini terhadap rupiah itu sendiri, tentunya kan BI melihat itu 3D Pak ya. Kalau Iya, masyarakat betul. itu 3D. Iya, 3D. Dilihat, Diraba, diraba harus diterawang. diterawang. Oh, ini palsu. Betul. Tapi itu kan kadang-kadang susah juga Iya, menunjukkan di masyarakat itu. Iya. Nah, kalau biasanya nih Pak, yang dipalsu itu biasanya uang kertas di apanya Pak? Iya. Apakah kertasnya, apakah di pitanya, Iya. apakah di warnanya? Iya. Itu betul. yang biasanya artinya ditemukan selaku ahli Pak ya. Itu rata-rata kalau di Bengkulu ya bagaimana Pak? Iya. Uang Iya. ratusan, 50-an, Betul. ratusan, 20-an. Betul. ya, Betul Bapak. Jadi terima kasih ini. Jadi uang yang banyak dipalsukan memang yang pecahan atau dimensinya besar memang Pak. Jadi uang kertas terutama. Yang palsu biar untungnya langsung gede. Betul. Jadi uang pecahan besar UPB yang 100.000 dan 50.000 karena tadi terkait dengan itu Pak ya. Kemudian apa yang dipalsukan ya banyak macamnya Pak ya. Jadi mulai dari bahan kertasnya, dari warnanya, kemudian dari desainnya gitu. Termasuk mungkin juga alat pengamannya ada beberapa yang
coba tapi kelihatan memang kalau mereka yang tahu itu memang itu palsu gitu. Nah, kalau masyarakat nggak tahu, Pak. Benangnya. Masyarakat kan, Iya, oh ini kalau betul. biasanya malam udah tahu-tahu. Iya, kalau pagi malam ya kok kelihatan. agak aneh, palsu Iya, ini. baik. Nah itu Bapak untuk ke arah sana di tahun emisi 2022 kemarin kami menerbitkan 7 denominasi yang baru Pak, di mana keluhan masyarakat itu kami tampung tentunya untuk membuat desain yang lebih baik yang bisa mengurangi risiko pemalsuan tadi. Salah satunya adalah ukurannya. Semakin ke ukuran kecil dari 100.000 ke 1.000 itu semakin mengecil gitu sehingga orang mau memasukkan itu ya tidak bisa berbagai macam itu dengan satu alat misalnya gitu. Dari situ yang kedua beberapa bahannya juga lebih bagus lagi, mudah-mudahan itu juga sulit gitu ya. Kemudian beberapa desain seperti untuk tunanetra tadi ada semacam kalau dibengkokkan itu menjadi satu kesatuan gitu Pak. Oh gitu. Itu ada juga di situ. Itu jarang juga memang diketahui dan ini memang fungsi kami untuk sosialisasi agar tadi secara mudah uang ini palsu atau tidak bisa dilihat gitu. Tidak hanya dengan melihat secara terawang tadi Pak di kegelapan. Kalau di kita menangani kasus Pak ya, kasus pemalsuan uang itu rata-rata kan tidak satu orang Pak, itu sindikasi. Cuma kadang-kadang kan saya buka di itu kan ada yang memang dianu ada Pak, dijual Pak. Semalam saya lihat. Jadi belinya itu separuh Pak. Jadi pamannya 10 juta, dia bayar 5 juta. Pamannya dalam jumlah berapa? Jadi ini. Nah, semacam ini kan tentunya juga menjadi pemikiran kita bersama dalam hal selaku anggota kota Supal Pak untuk menangani itu Pak. Betul. Dan kemudian masalah ini juga tentunya kaitannya dengan kalau nggak salah masalah kemajuan teknologi ini Pak. Kemajuan teknologi ini kan kalau dilihat dulu pernah juga nangani itu Pak. Jadi kan printer yang bisa apa itu mencetak kemudian persis itu kan salah satu artinya salah satu penyebab itu terjadinya pemalsuan uang. Nah selama ini selain itu Pak, selain apa teknologi kira-kira selama Bapak menjadi mungkin dari PI itu kira-kira hal apa yang menjadikan faktor artinya pemalsuan uang itu terjadi selain kemajuan teknologi Pak ya? Itu kira-kira selama Bapak bertugas itu apa tuh Pak? Iya, makasih Pak. Ya betul, jadi selain faktor teknologi tadi yang dengan kehebatannya bisa meniru secara percis gitu ya, meskipun tentu saja akan beda karena fitur-fitur keamanannya itu semakin lebih canggih lagi gitu dengan bahan dasar yang juga mungkin kualitas dan harganya juga lebih tinggi dari nilai uangnya Pak. Jadi orang akan ini juga untuk ini ya. Tapi betul bahwa faktor teknologi cetak itu semakin canggih sehingga soal risiko ke arah pemalsuan semakin besar. Nah ada satu faktor lagi yang memang menyebabkan uang palsu itu beredar. Yang pertama, yang utama adalah faktor ekonomi tadi Pak. Yang disampaikan bahwa uang bukan segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang gitu. Gitu. Jadi apapun caranya dicetak karena mereka memang butuh uang. Jadi ada faktor kemiskinan, faktor pengangguran dan juga mungkin faktor-faktor lain yang kayak tadi saya sampaikan kalau kondisinya seperti saat ini mungkin orang butuh uang yang fresh money Pak ya mungkin. Tapi ya kembali bahwa betul Bapak sampaikan melalui Baso Tupal tadi, Bota Supal, kita sama-sama semua instansi pemangku kebijakan bisa melakukan koordinasi yang baik sehingga untuk menghindari pemalsuan ini Pak. Kemudian Pak mungkin saya lupa satu lagi bahwa teman-teman juga di sini sudah melakukan beberapa upaya Pak. Bahwa sekarang itu ada program yang namanya CBP Pak. CBP singkatan dari Cinta Bangga Paham Rupiah. Cinta Bangga Paham Rupiah. Kalau dulu kan 3D tadi ya dilihat diraba di Terawang. Nah sekarang 3D itu masuk ke 1C-nya tadi yang pertama,
Jadi cinta rupiah itu artinya kita mengenali karakteristik uang, salah satunya dan menggunakan 3D gitu. Mencintai dan merawat uang karena itu milik kita gitu ya, itu dicintanya itu. Sehingga ada 3D dan 7J ya. Yang jangan dilipat, jangan di staples, jangan dibasahin. Jadi uang itu jangan dilipat lah gitu karena itu sayang. Biaya produksi uang itu lebih mahal nilainya daripada nilai uangnya. Ya Jadi, kalau itu. tingkat menengah nggak apa-apa Pak. Tapi kalau tingkat ekonomi ke bawah Iya. di pasar duit Iya kan dibagi-bagi Pak, kan. staples Masuk lagi. ini plastik. Betul. Dan untuk bayaran gitu. Iya. Ya, tapi memang artinya hal semacam itu memang harus Iya. disosialisasikan. Disosialisasikan, betul. Karena uang itu sendiri kan sebetulnya merupakan kedaulatan Pak ya. Nah itu yang kedua Pak, itu yang bangganya itu kan CBP cinta tadi karakteristik dan memelihara uang. Yang kedua adalah B-nya tuh bangga, itu tadi. Bangga, Jadi oke. sebagai simbol negara kan Pak ya. Simbol negara, Itu oke, sama dengan Pancasila, dengan lambang-lambang negara gitu. Dan rupiah itu adalah simbol negara, Simbol kita negara harus juga. bangga. Kemudian yang ketiga adalah paham bahwa fungsi uang itu adalah untuk alat tukar gitu ya. Sehingga kalau belanja itu kalau bisa belanja kita tuh bijak, artinya membeli itu sesuai kebutuhan, jangan di luar itu karena ya itu tadi ke kitanya rugi, ke masyarakatnya, ke ekonominya juga menjadi kurang baik gitu. Jadi CBP itu yang kita terus sosialisasikan Pak untuk salah satu mengurangi uang palsu juga. Nah berikutnya Pak izin juga untuk yang digital nih teman-teman, keris juga sama Pak selama ini dan alhamdulillah minggu ini ada Pekan Keris Nasional. Pekan Keris. Intinya adalah kita ingin meningkatkan edukasi, sosialisasi dan literasi tentang digitalisasi sistem pembayaran khususnya keris Pak. Jadi terima kasih mungkin Sobat Adiaksa, nanti di pekan-pekan ini mari kita tingkatkan transaksi menggunakan digital karena manfaatnya banyak, bisa mengurangi inflasi, bisa memudahkan, dan Mbak Yuya katanya ada ini ya diskon-diskon atau apa, beli Rp1 tapi dapat barang UMKM Pak. Oh gitu. Transaksi mungkin nanti Mbak Uut juga bisa menyampaikan di mana. Maksudnya beli anu Pak. Beli barang dengan nilai hanya berapa, nilainya di bawah itu asal menggunakan keris nanti dapat barang yang nilainya lebih tinggi gitu. Itu salah satu Jadi, acara promosinya promosi Pak ya. Betul. Sampai kapan ini Pak? Wah, kita harapannya sampai pekan ini tanggal 20 ya. 20 insya Allah Pak. Nanti Sampai perlu akhir juga. tahun ini lah gitu. Sampai akhir tahun jadi kan Iya, gitu. iya. Soalnya kan sosialisasi ini kan tidak sebentar Pak. Betul, sebentar. Sosialisasi ini kan harus agak lama Pak. Betul, Sehingga setuju, Pak. mengena. Ya kayak Iya, kita pakai helm dulu, ya. Pertama kan susah dulu, akhirnya terus continue terus, akhirnya sekarang kita nggak pakai helm, Merasa hilang. merasa ada yang hilang kan. Iya. Gitu. Sama juga Pak, nanti kalau ini dikasih promo, tapi Iya. lama-lama baru Sampai akhir tahun. Insya Allah sampai akhir tahun coba pekan ini yang paling ini ya. Masa itu aja. Oke, terima kasih Pak. Kita kan udah ngobrol tadi masalah sistem pembayaran, kemudian kebijakan moneter, kemudian sistem apa ini pengawasan. Makroprudensial ya. Kemudian ini Pak artinya ini kita lama udah ngobrol udah hampir 1 jam kalau Iya, ya. luar biasa. Tapi enak Pak. Enak, alhamdulillah. Oke, Makasih Bapak. Nah sekarang yang terakhir nih pertanyaan Silakan Pak. Pak. Ya harapan apa BBI ini Pak Siap, Pak. terhadap artinya peredaran uang palsu itu Pak. Iya. Harapannya apa Pak? Baik. Apakah, nantinya dengan ini kan tentunya karena nantinya kalau uang palsu ini penanganannya tidak benar, Betul. artinya kan tadi Bapak bilang bisa membawa terdapat dampak inflasi, Betul. kemudian kebencangan moneter. Betul. Nah, kalau terjadi uang palsu ini tidak dikendalikan, tentunya juga artinya membuat kepercayaan masyarakat akan menurun. Iya, BI sebagai regulator pemerintah juga tentunya yang artinya ditugasi untuk fungsi pengawasan, peredaran dan pemusnahan sampai pemusnahan tentunya juga punya harapan dengan adanya peredaran uang palsu. Nah, ini kiat-kiat apa Pak dengan adanya ini Pak? Baik. Terima kasih Bapak di kesempatan yang baik ini, Sobat NCT.
ICT ya, ngobrol cerita terkini terkini. dengan Sobat Adiaksa. Izinkan kami menyampaikan himbauan dan ajakan untuk kita bekerja sama dalam rangka mengurangi atau menghilangkan sama sekali peredaran uang palsu. Mari kita bersama-sama menjaga rupiah gitu ya, dengan cara tadi, cintai, bangga dan paham rupiah. Yang dicinta tadi, kenali ciri-ciri keaslian uang, dan kalau menemukan segera laporkan atau sampaikan kepada perbankan, bisa juga kepolisian atau bisa langsung juga ke Bank Indonesia Pak untuk itu. Yang kedua juga kami sangat membuka diri kerjasama antar pemangku kebijakan di daerah khususnya untuk menanggulangi dan mengurangi peredaran uang dan pemalsuan uang. Kita sama-sama menjalankan peran fungsinya dengan baik dan kita terus meningkatkan komunikasi dan koordinasinya Pak. Insya Allah ke depan akan di daerah kita akan semakin berkurang dan hilang. Harapannya seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Darjana. Itulah kira-kira obrolan pada siang hari ini mengenai NCT, bahwa begitu pentingnya uang, begitu pentingnya BI sebagai regulator terhadap masalah pengawasan, kemudian peredaran uang, kemudian BI sebagai bank sentral. Tentunya juga kita selaku masyarakat, selaku warga negara, bahwa uang adalah sebagai lambang kedaulatan bagi kita semua dan juga lambang negara bagi kita semua. Oleh karena itu, cintailah rupiah untuk kejayaan negeri ini. Amin. Terima kasih. Salam Sobat Adiaksa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Salam.